Assalamualaikum teman-teman TI. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu ekivalensi NFA ke DFA, di mana kita akan menyamakan nilai dari diagram NFA ke diagram NFA. Kita akan ubah bentuknya ya. Baik, di sini saya mengambil sampel gambar 3.3 di buku panjenengan ada. Ini gambar 3.3. Ini kita ekivalensikan dengan gambar 3.8. Ya. Ini sama nilainya. Nah, caranya membuat sama bagaimana? Baik, langkah pertama kita lihat gambar di sini. Gambar di sini kita buat ke tabel di sini ya. Kita buat menjadi tabel. Contohnya ya, Q0 mendapat inputan 0. Itu menuju ke mana? Di sini Q0 mendapat inputan 0, ini menuju Q0 dan Q1. Kita tulis Q0 dengan inputan 0 menuju ke Q0 dan Q1. Q0 mendapat inputan 1 menuju ke mana? Q0 dengan inputan 1 menuju ke Q1. Kita tulis Q1. Kemudian Q1 mendapat inputan 0. Nah, ini enggak kemana-mana, enggak ada ya. Enggak ke Q1 juga enggak ke Q0. Berarti kemana? Dia menuju ke himpunan kosong. Jadi tidak dibiarkan kosong seperti ini, tapi ada simbolnya. Itu himpunan kosong. Ya. Kemudian Q1 mendapat inputan 1 itu menuju ke Q0 dan Q1. Berarti kita tulis dia menuju ke Q0 dan Q1. Baik, setelah kita dapatkan tabelnya, kita menuju langkah kedua, yaitu kita buat diagramnya sesuai dengan ini. Ya, tabel ini kita buat diagramnya. Jadi Q0 mendapat inputan 0 itu menuju ke himpunan Q0, Q1. Ini dengan inputan 0. Q0 dengan inputan 1 menuju ke Q1. Ini Q1 dengan inputan 1. Q1 mendapat inputan 0 itu menuju ke himpunan kosong. Ini dengan inputan 0 menuju ke himpunan kosong. Kemudian Q1 mendapat inputan 1 itu menuju ke Q0 dan Q1. Berarti ke sana. Nah, ini mendapat inputan 1. Oke. Lalu ini bagaimana? Ini harus ada yang namanya DFA, ini harus dimunculkan. Jadi state Q0 Q1 itu tidak sama dengan Q0 atau dengan Q1, tapi ini sendiri. Q0 dan Q1 ini menuju ke mana? Kita lihat. Kita pakai transisi Q0 dan Q1 mendapat inputan 0. Sorry, ini koma 0. Q0 mendapat inputan 0 itu menuju ke mana? Kita lihat tabelnya. Oh, sini aja. Q0 mendapat inputan 0 itu menuju ke Q0, Q1. Oke. Lalu Q1 mendapat inputan 0 menuju ke mana? Ke himpunan kosong. Nah, kalau ini dengan teori gabungan, ini adalah tetap menghasilkan apa? Tetap menghasilkan Q0 dan Q1. Karena kelas isi digabungkan dengan kosong, tetap isinya ini, ya kan? Misalkan kelas A dengan kelas B. Kelas A isinya itu TI semester 3. Maka digabungkan dengan kosong, isinya tetap TI semester 3. Nah, contohnya demikian. Jadi, transisi dari Q0, Q1 mendapat inputan 0 itu menuju ke dirinya sendiri. Ini dengan 0. Kita cek dengan transisi Q0 mendapat input Q0 Q1 mendapat inputan 1. Jadi Q0 dan 1 di sini transisi Q1 dan 1. Q0 mendapat inputan 1 itu ini ya. Q0 mendapat inputan 1 menuju Q1. Q1 mendapat inputan 1 itu menuju Q0 Q1. Oke, ini kalau digabungkan karena ini jenis yang sama, maka ini tidak mungkin double. Jadi kalau ini digabungkan Q0 dan Q1 digabungkan dengan himpunan Q1, maka hasilnya tetap apa? Ya tetap Q0 Q1. Nah, misalkan jenengan ngambil mata kuliah matematika. Jenengan ngambil juga mata kuliah otomata. Kalau digabungkan nggak mungkin namanya double, tapi namanya pasti satu. Nama Dina mengambil mata kuliah matematika dan otomata kan gitu. Jadi ini kelas himpunan Q1.
digabungkan dengan Q0 Q1 hasilnya ya Q0 Q1. Jadi ini itu sudah cukup terwakili di sini, nggak mungkin didouble gitu ya. Berarti transisi Q0, Q1 mendapat inputan 1 itu menuju ke Q0 Q1. Oke, ini di tabel udah selesai. Namun di dalam proses ekivalensi teori otomata, ini himpunan kosong tidak bisa didiamkan begini saja, dia harus punya inputan. Kalau himpunan kosong mendapat inputan itu pasti menuju dirinya sendiri. Oke, kita cek. DFA itu harus mempunyai tepat satu input menuju state berikutnya. Kita cek Q0, 01-nya udah ada, Q1 juga udah ada 01, Q0 Q1 juga udah ada 01, di sini ada 01. Baik, ini selesai prosesnya. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan state akhir. Di sini gambar 3.3 itu state akhirnya Q1 ya. State akhirnya Q1. Berarti di sini semua yang mengandung Q1 itu menjadi state akhir. Nah, state akhir itu dilambangkan dengan 2 ya. Oke, atau gambarnya seperti inilah. Nah, ini kok kebalik Bu? Nggak apa-apa. Misalkan kok saya gambar di sini Q1 di bawah tapi di sini Q1 di atas, nggak masalah. Yang penting prosesnya sama. Oke, begitu untuk ekivalensi dari NFA ke DFA. Ini saya contoh bahas itu ada di gambar 3.3 ekivalen dengan gambar 3.8. Kalau 3.3 itu NFA, ekivalen dengan gambar 3.8 DFA. Di buku panjenengan ada ya. Baik, terima kasih. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.